Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Rizky dengan NPM 225605138, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dan Fakultasnya Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya akan mengumpulkan tugas resume PKKMB hari pertama sampai hari keempat. Jadi di hari pertama PKKMB itu ada 3 materi. Yang pertama ada AKBP Yusrandi Yusrin dengan judul Peran Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. Yang kedua ada Dr. Susetia Herawati STMSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual Anti Perundungan atau Bullying. Dan yang ketiga ada Prof. Dr. Said Akil Sirot MA dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Agama. AKBP Yusrandi Yusrin mengatakan bahwa kejahatan digital adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Kejahatan digital dilakukan dengan melibatkan alat-alat elektronik seperti komputer, handphone maupun perangkat lain yang terhubung pada sebuah jaringan. Kejahatan digital sudah pasti melanggar UU ITE. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan UU ITE? UU ITE adalah suatu kumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. UU ITE juga membuat pasal-pasal yang mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana yang dapat berupa denda atau penjara. Jadi contoh pelanggaran UU ITE itu ada 4, yaitu yang pertama judi online, pencemaran nama baik, penipuan online berkedok giveaway, pelanggaran isi situs website, dan lain-lain. Yang kedua ada Dr. Susetia Herawati TMSI mengatakan bahwa bullying adalah suatu tindakan baik itu fisik ataupun tidak fisik yang dapat melukai diri kita dan membuat kita merasa tidak nyaman. Bullying dapat terjadi di berbagai tempat sebagai berikut. Pertama, pendidikan, kedua lingkungan, ketiga media sosial, dan keempat rumah. Jenis-jenis bullying, ada perundungan verbal, ada perundungan fisik, perundungan dunia maya, perundungan sosial, dan perundungan seksual. Yang ketiga ada dari Prof. Dr. KH Said Akil Sirot MA mengatakan bahwa materi ketiga membahas tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Pengembangan karakter dalam perspektif agama merupakan pendidikan karakter yang mana komponen yang mencakup pengetahuan, perasaan, dan perbuatan tentang moral. Moral-moral tersebut dijajaki dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dalam Islam. Di hari kedua, PKKMB ada 4 materi. Yang pertama, Prof. Heriandi SHMS. Yang kedua ada Prof. Dr. Asep Sukohar SKMKes. Yang ketiga ada Prof. Dr. Yulianto MSI. Yang keempat ada Prof. IR Soeharto PhD. Dari Prof. Heriandi SHMS mengatakan bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau dijelaskan sebagai berikut. MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai kerja dengan pokok bahasan. 1. Pilar Visi Indonesia tahun 2045. Kedua, indikator profil belajar Pancasila. Ada 6 indikator profil belajar Pancasila. Yang pertama ada bernalar kritis, kedua mandiri, ketiga kreatif, keempat gotong royong, kelima kebinekaan global, dan keenam berakhlak mulia. Yang kedua dari Prof. Dr. Asep Sukohar SKMKes mengatakan bahwa upaya kampus sehat bernilai itu ada 5. Apa saja? Yang pertama ada Zero Tolerance Areas. Yang kedua parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Dan yang ketiga ada pengelolaan sampah TPST. Yang keempat pengelolaan sumber air. Yang kelima arboretum dan anggrek. Yang ketiga ada Prof. Dr. Yulianto MSI mengatakan bahwa 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Yang pertama rajin belajar, yang kedua memiliki orientasi yang jelas, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, keempat bisa menyesuaikan diri, 5 peduli terhadap lingkungan, 6 kreatif, 7 inovatif, 8 disiplin, 9 memiliki cita-cita tinggi, 10 rendah hati. Dan juga ada 4 tipe mahasiswa. Yang pertama studi orientasi, yang kedua organization oriented, yang ketiga studi and organization oriented, dan keempat hanya suka berbuku. Dan materi keempat ada dari Prof. IR Soeharto PhD mengatakan bahwa ada 5 cara menjadi mahasiswa ideal. Yang pertama, mematuhi peraturan yang ada. Yang kedua, kembangkan diri sesuai minat. Yang ketiga, aktif membaca dan memahami masalah yang ada. Yang keempat, jujur, berintegritas, dan sopan. 5. Lakukan yang terbaik selama berkuliah.
Hari ketiga materi pertama yaitu mengenai peraturan akademik. Yang pertama tanggal 22 Agustus dimulainya perkuliahan. Kedua, tahun akademik terdiri dari 2 semester. Satu semester minimal 14 pekan, semester 1 dan 2 SKS paketan, MBKM bisa dimulai dari semester 5, syarat mengikuti UAS. Yang ketiga, ada minimal kehadiran 80%. Yang keempat, melakukan sistem akademik dengan materi kedua tentang sarana dan prasarana FISIP. Pertama, memiliki fasilitas smoking area sama CCTV dan sport. Memiliki 5 kelas hybrid berfungsi full akses. Materi ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa: 1. Mendapatkan layanan akademik. 2. Pengajaran sebaik-baiknya dengan minat dan bakat, kegemaran dan kemampuan. 3. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan studi. Kewajiban mahasiswa: yang pertama, membayar SPP tepat waktu, menyelesaikan studi dengan tepat waktu. 3. Mengikuti semua ketentuan yang sudah berlaku. Materi keempat tentang pembelajaran di PTN di era 4.0. Mahasiswa merupakan maha dari siswa yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan pendidikan orang dewasa sesuai dengan materi yang dibahas mengenai era 4.0, yang artinya transformasi yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dan industri lewat pelebaran teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Puisi secara Herbert merupakan sistem pembelajaran perkuliahan untuk tahun ini, yang berarti 50/50 mahasiswa secara bergantian melakukan pelajaran tatap muka dan daring. Pada hari keempat atau hari terakhir, menjelaskan tentang pengenalan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu ada UKM. Yang pertama ada LPM Republika, yang kedua ada FSPI, yang ketiga ada Film Blockbuster, yang keempat atau ada FPIK atau Pengembang Industri Kreatif, dan lain sebagainya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan untuk mengumpulkan tugas resume. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.